saya tidak mengatakan media harus utama, tapi secara umum media kita itu saat ini sedang tidak nyaman untuk berterus terang pada penguasa. Setidaknya itu dinyatakan dalam indeks demokrasi kita yang relatif menurun belakangan ini. Penggunaan kata-kata saya juga sudah tidak nyaman juga itu ya, relatif. Tapi orang mestinya dengan melihat wajah saya dan pengucapan saya itu udah paham maksudnya gitu. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit aja, shalom, Om Swastiastu. Shalom, ya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Nah, saya sudah ketemu dengan salah seorang tokoh pakar komunikasi yang sudah malang melintang baik di teori maupun di praktek gitu ya. Jadi melakukan sendiri kegiatan komunikasi. Beliau adalah Bapak Effendi Ghazali MSc, MKPS ID, PSD ya. Jadi dokter komunikasi. Pak Effendi Ghazali, pertama mungkin bisa cerita ya latar belakang background kepakaran di bidang komunikasi, karena saya pernah bergaul, Bapak aktif di Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi UI pada waktu itu. Monggo silakan, Pak. Ya, Mas Bambang Sadurno, para pemirsa penonton acara ini, pendek saja. Saya kebetulan sudah tidak mengajar lagi, jadi sudah memutuskan untuk lebih cepat pensiun dini. Ada kaitannya juga dengan pers. Tetapi sebelumnya ya bersama-sama dengan Mas Bambang Sadurno, dulu begitu banyak lagi tokoh-tokoh teman-teman kita di DPR, tokoh-tokoh pergerakan, kita mulai ini ya, advokasi bersama-sama undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Saya S1-nya di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, kemudian S2-nya juga di Ilmu Komunikasi, menulis tentang budaya televisi, S2 lagi di International Development, Cornell University, ITHK, dan S3-nya itu Joint Dissertation Committee Members, jadi pembimbing disertasinya ada 2 dari Cornell, ada 2 dari Nijmegen, kemudian 1 dari Leuven, 1 lagi 2 dari University van Amsterdam. Jadi gabungan antara Radboud Nijmegen University. Waktu saya di sana masih Nijmegen University, mengambil komunikasi politik. Disertasi saya itu komunikasi tentang politik dan politik komunikasi di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Ya, singkatnya begitu saja. Tapi ya dunia praktek saya juga menjadi koresponden mingguan bola waktu itu, belajar banyak dari Sumo Hadi Marsis ya, dan kemudian banyak tokoh-tokoh lainnya, juga membuat beberapa acara televisi, khususnya barangkali mempelopori waktu itu ada stand up comedian bersama Kelik Pelipur Lara, jarang ditampilkan, malah lebih sering di syuting tapi jarang ditampilkan waktu itu. Yang lama sekali. Kemudian berbasis pada beberapa tulisan di jurnal-jurnal internasional, kami membuat acara Republik Mimpi, dan itu menjadi acara parodi, satu-satunya acara televisi Indonesia yang memenangkan Asian Television Award. Jadi penghargaan untuk acara televisi di Asia. Pendek saya, kira-kira begitu, Mas. Universitas Indonesia.
ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, baik Pak Effendi Ghazali. Dulu ketika kita aktif ya mengawal undang-undang pers, undang-undang penyiaran, kan belum terbayangkan kalau dunia media akan terjadi seperti ini saat ini. Nah, saya juga ingin pendek aja tanya kepada pakarnya. Ini masyarakat kan di dalam situasi yang apa ya, seringkali gagap, bingung menghadapi informasi yang banjir melimpah ruah seperti ini. Padahal informasi itu kan penting untuk minimal menentukan sikap, kemudian mengambil keputusan, mengambil langkah. Nah, sebagai pakar nih, apa saran Prof. Effendi Ghazali? Ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh profesor saya, Michael Shapiro, kalau soal dampaknya. Tapi kalau soal ramalan tentang masa ini pernah disampaikan oleh Dennis McQuail, ya, yaitu guru saya, pembimbing disertasi saya. Dia mengatakan nanti akan muncul suatu masa di mana akan tampil kebebasan yang luar biasa, seakan-akan tidak ada lagi ruang redaksi, di mana semua orang itu bisa mempunyai kanalnya masing-masing, gitu. Dan akibatnya justru yang paling terasa adalah semacam kegagalan kita dalam beretika, katanya, dan kegagalan kita dalam mempersatukan bangsa. Jadi dia menyebut yang akan muncul itu adalah polarisasi yang sangat besar. Nah, sebetulnya Mas Bambang, pada waktu kita dulu bersama-sama itu mengadvokasi undang-undang penyiaran, undang-undang pers itu, untunglah kita kemudian segera juga mengadvokasi undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Ya. Jadi itu salah satu obatnya. Tapi secara teori itu sudah diramalkan, dan apakah dia mengguncang kehidupan pers? Ya. Saya rasa jawabnya iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya, sebagai khalayak media, apa yang harus dilakukan sekarang dalam memilah-milah informasi ini? Nah, yang pertama menurut saya, sekaligus salam saya, karena saya percaya masih sangat banyak teman-teman jurnalis yang baik, gitu ya. Walaupun mereka kadang-kadang suka diam nih, jurnalis yang baik suka diam, suka kalah oleh, kan gampang sekarang nih untuk menguasai media itu ya secara umum. Orang itu di samping memiliki media sendiri, kan lebih gampang menciptakan media sendiri, punya kanal sendiri dengan berbagai platform atau berbagai jenis kanal yang ada, terus ditambah lagi dengan memperbanyak buzzer gitu ya, pendengung gitu. Nah, tetapi satu-satunya cara menurut saya adalah akurasi. Ya. Akurasi dan akurasi. Kalau boleh 3 kali itu disebutkan. Dia sudah mewakili cara pertama, kedua, dan ketiga. Karena A-nya di tengah saya menonton dengan Ilham Bintang ya, dengan suhu kita juga soal disrupsi itu, disruption itu, kan kecepatan menerobos ruang dan waktu yang paling utama. Seringkali akurasi menjadi sangat tertinggal. Lalu yang kedua, akurasi itu justru tersedia banyak karena kalau boleh B dan C-nya, B-nya kan justru sekarang tersedia begitu banyak data. Orang bilang mbah googling atau segala pencarian yang lain itu tersedia. Dan sekali lagi saya C, kalau ragu-ragu, gunakan kebebasan memperoleh informasi publik supaya dapat data yang kuat. Karena pada ujungnya nanti, saya percaya dengan jawaban A, B, C itu akurasi, akurasi, dan akurasi, maka percayalah kata kedua guru saya tadi, baik Dennis McQuail maupun Michael Shapiro, pada ujungnya orang akan membuat sebuah batasan mental. Jadi artinya gini, Mas Bambang, dia akan mengatakan media yang ini nggak terlalu perlu dibaca, yang ini yang masih mempertahankan akurasi, kurang lebih begitu. Bahkan pelan-pelan orang mengatakan, ya udahlah, nggak usah terlalu percaya sama buzzer. Buzzer itu memang begini dan lain sebagainya. Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila. Ya. Jadi akhirnya akan terjadi konsolidasi ya di dalam situasi semacam ini, akhirnya akan ketemu juga
Mana Betul. yang media kita percaya gitu? Ya. Kalau menurut dua guru saya itu, yang satu sudah meninggal ya, Dennis McWell, dan satu lagi Michael Shapiro masih ada di Cornell University. Dia mengatakan nanti akan ada semacam threshold barangkali ya, sebuah ambang batas juga, di mana orang sudah mulai tidak terlalu percaya pada pendengung atau buzzer. Orang gampang melihat pola, oh ini yang dalam tanda petik profesional, industri selalu membela siapa gitu. Sementara ini yang agak dianggap netral gitu. Lepas dari semua manusia, semua industri itu pasti ada value-nya ya, ada nilai-nilai tersendiri. Saya tidak percaya pada teori 100% netralitas itu. Dan tapi di sisi lain akan terbentuk seperti yang Mas Bambang Sadono sampaikan tadi, ada sebuah titik di mana orang merasa bahwa ya mereka merindukan pers yang punya akurasi, pers yang kemudian dulu istilahnya itu adalah bebas dan bertanggung jawab, tapi paling tidak kita mau mengatakan pers yang punya tanggung jawab sosial lah, ditambah dengan, nah itu kalau teori yang terbaru kan media accountability, dia siap dituntut juga begitu, baik dalam ranah dewan pers maupun dalam ranah lain-lainnya. Ya, dalam ranah hukum. Ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak Effendi Ghazali, kemarin saya diskusi dengan Pak Ilham. Justru ada gejala media-media mainstream itu memang cari aman. Jadi banyak informasi yang sangat strategis yang digunakan para pemimpin negara ini justru berasal dari media sosial yang berani menyatakan fakta-fakta lebih konkret. Apa Bapak menangkap juga kesan bahwa media mainstream ini kadang-kadang cari aman juga? Sebetulnya kalau pada gulirannya menjadi sesuatu yang panas, heboh begitu, tidak juga, Mas Bambang. Yeah. Seringkali media mainstream itu ikut juga, media arus utama ikut juga kalau gulirannya sudah menjadi panas, seakan-akan yang membaca sangat tinggi gitu. Tapi secara umum saya setuju dengan salah satu begawan kita, Pak Ilham Bintang, bahwa memang di media sosial ini, karena saya katakan tadi, kecenderungan punya kecepatan buat menerobos ruang dan waktu, kalah bersaing dengan yang lain, ditambah sudah ada selera tren tentang hal-hal yang berbau setidaknya itu mengejutkan gitu, maka luncuran informasi-informasi penting itu terlihat informasi-informasi yang relatif katakanlah bisa mengganggu hubungan dengan penguasa itu lebih banyak mungkin meluncur dari media sosial, apalagi kemudian bentuknya adalah podcast atau saluran-saluran kanal-kanal pribadi gitu, yang kemudian baru mendapat artikulasi atau guliran yang lebih dahsyat kalau itu bermasalah dengan penguasa biasanya. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, menurut Pak Effendi Ghazali, apakah memang pemberitaan di media digital, media sosial ini yang seolah-olah seperti memicu
masyarakat kita, kalau kita itu lebih sensitif gitu ya, lebih mudah terprovokasi gitu. Benar nggak itu kira-kira? Sensitivitasnya dibangun dari kedua sisi berarti. Ini pernah didiskusikan pada sebuah kanal yang disebut jadi ILC Perjuangan ya. Ya. Itu juga menarik tuh ketika kita berbicara Dewan Pers pada Hari Pers Nasional dengan Dewan Pers, ada acara yang misalnya bisa bertahan lama di stasiun televisi, ada yang tidak, dari aneka sisinya ya, sehingga disebut ILC Perjuangan. Tapi sensitivitas ini mengacu kedua belah pihak. Yang pertama misalnya kehilangan sensitivitas sehingga orang dengan sangat gampang menyebarkan berita, bahkan kalimat, kata-kata yang mestinya kalau dipikirkan dengan lebih tenang tidak seperti itu, baik pilihan kata, diksi, atau pengungkapannya. Tetapi pada sisi lain, kita belajar dari yang kemarin diksi jin buang anak misalnya, itu sama juga loh Mas Bambang. Jangan-jangan publiknya juga terlalu sensitif. Dulu mungkin istilah jin buang anak itu enggak terlalu masalah. Mas Bambang berapa kali mengucapkan kata jin buang anak misalnya, mengacu 1 atau 2 tempat di Semarang misalnya. Jadi masalah sensitivitas ini lebih pada, menurut saya tadi ada kecepatan ruang dan waktu, dan seperti kata Profesor Dennis McQuell tadi, orang akan cenderung masuk ke wilayah kebebasannya gitu, dan kemudian dengan minimnya ruang redaksi, maka hal-hal seperti itu bisa dengan cepat keluar. Mungkin ada juga residu dari gaduh politik. Tetapi pada sisi lain, sesuatu yang dulunya tidak dianggap masalah serius menjadi masalah serius. Saya sering bertanya-tanya dalam hati saya, kalau diksi jin buang anak itu dilemparkan misalnya pada sebuah tempat wisata aja, tempat wisata itu sekarang trending topik loh. Dulu itu tempat jin buang anak gitu. Bukan terkait dengan IKN, masalah atau enggak misalnya gitu. Nah, sekarang ini ada interplay ya, ada interaksi antara politik dan kemudian media sosial, kegaduhan, diksi, dan sensitivitas. Nah, Pak Effendi Ghazali, sekarang apa yang bisa disarankan kepada para penyelenggara media, awak media, baik yang di mainstream maupun yang sekarang baru, dan mudah-mudahan nanti juga akhirnya jadi setelah terseleksi jadi mainstream juga, gitu. Saya pikir dengan segala beban yang ada, saya rasa ada beban loh bagi teman-teman kita, baik di Dewan Pers maupun pengusaha pers ya, industri pers lah tepatnya, serta juga di teman-teman yang utamanya sebagai intinya nukleusnya itu adalah para teman-teman jurnalis. Itu yang pertama, beban itu adalah untuk mengejar ruang dan waktu serta persaingan itu ya, sedang dibaca atau tidak, di like atau tidak, acungan jempol atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, beban itu menurut saya sangat penting dikurangi dengan akurasi. Jadi nggak apa-apa itu kita kalah sedikit waktunya gitu, kalah sedikit kecepatannya, ya, tetapi tetap tersimpan akurasi dan orang tetap ingin mengatakan pada akhirnya atau pada suatu waktu nanti media ini perlu didengar, media ini lebih banyak membuat beritanya berbasis pada pendengung gitu, sementara media ini tidak. Jadi akan ada titik itu. Nah, akurasi ini menurut saya penting juga untuk memikirkan poin yang selanjutnya dari mendiang, ini legacy menurut saya Jakob Utama yang mengatakan di samping 5W tambah 1H itu perlu juga ada I gitu ya. Kalau dulu kan orang 5W tambah 1H, kemudian jadi 6W, ditambah dengan what next gitu ya. Tapi kalau 5W tambah 1H-nya itu ditambah dengan I atau I dalam bahasa Indonesia itu, yaitu impact atau impact ya, atau akibat. Hidup lebih asik pakai lebih. Semua ada di lebih. Hidup lebih asik pakai lebih. Hidup lebih asik pakai lebih. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa.
Ya, itu juga saya kira menarik. Tadi Pak Effendi Ghazali sudah menyebut tentang Undang-Undang ITE. Mungkin Pak Effendi Ghazali sudah memikirkan atau merenungkan undang-undang di bidang media kita, apakah undang-undang pers, apakah undang-undang penyiaran, undang-undang ITE itu apa yang perlu disempurnakan untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini? Kalau undang-undang pers, menurut saya pada bagian-bagian tertentu itu kita sudah sangat hati-hati pada waktu itu ya, Mas Bambang Sadono dan seluruh sesepuh pegawai pers lainnya. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya. Salah satu kata kunci untuk pelaksanaannya itu menurut saya akurasi dalam konteks kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Saya dulu mengundurkan diri jadi koresponden atau mengundurkan diri jadi semacam penulis karena saya merasa kemudian saya sudah terlalu dekat dengan pihak-pihak tertentu. Jadi tetap harus ada jarak gitu ya. Wartawan tidak bisa menjadi konsultan. Saya menanyakan, jurnalis tidak bisa menjadi konsultan. Saya menanyakan apakah jurnalis yang sering ikut rombongan pihak tertentu tanpa gantian misalnya, walaupun misalnya dia kalau berangkat itu selalu menarik karena bukan karena bisa lucu tapi juga bisa menambah nuansa. Tapi apakah bisa terus-menerus begitu misalnya ya? Dan pada bagian lain, ketika mereka menjadi bagian dari Dewan Pers, apakah hubungan-hubungan itu masih ada atau tidak? Jadi kalau undang-undang pers lebih pada bagaimana pelaksanaannya secara tenang ya. Dan mungkin kalau ada yang dianggap terkait, dia tidak boleh ikut mengadili persoalan-persoalan tertentu. Nah, atau memediasi persoalan tertentu. Pada undang-undang ITE ini yang lebih sulit. Saya tidak yakin bahwa ketika kita melakukan revisi, kita akan sampai kepada suatu keadaan yang dianggap cukup balance atau seimbang kalau misalnya di situ sebetulnya yang selalu menimbulkan persoalan itu adalah rasa ketidakadilan. Yaitu kalau yang itu kenapa ditindak, yang ini kenapa tidak. Ya, jadi lebih pada persoalan ketidakadilan karena undang-undang ITE itu pada satu sisi dia menjamin dua hal. Hal yang pertama dia menjamin bahwa harus tetap ada kebebasan berpendapat. Tapi pada sisi lain, kalau orang menggunakan hoax atau kebebasan berpendapat itu dilanggar, tetap ada mekanisme pengaduannya. Jadi saya rasa kalau kita sama-sama memperbaiki akurasi dalam arti yang lebih luas, yaitu begini, sebelum saya menggunakan pilihan diksi, apakah itu jin buang anak atau tidak, gitu, saya harus mulai memikirkan sesuatu. Jadi artinya kata-kata ini nanti bisa digunakan buat ngelawan saya, atau bisa dianggap masuk ke ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Jadi saya harus setidaknya lebih mengalahkan diri pada waktu dan tidak terpancing suasana. Jadi Mas Bambang Sadono kadang-kadang gitu kalau kita lagi bicara dengan teman-teman kasih tepuk tangan segala macam lalu semangat. Wow, betul nggak bro? Itu tempat jin buang anak gitu. Nah, orang juga harus tahu bahwa kadang-kadang itu bisa digunakan oleh pihak lain untuk misalnya melakukan penekanan-penekanan. Jadi semua orang harus berpikir sama, tapi jujur tentang Undang-Undang ITE ini, kalau ditanya apakah perlu dilakukan revisi, menurut saya ya. Tapi untuk mencapai keseimbangannya menjadi tidak mudah, Mas Bambang Sadono. Justru terkait kembali dengan pertanyaan Mas Bambang Sadono tadi, bahwa saya tidak mengatakan media harus utama, tapi secara umum media kita itu saat ini sedang tidak nyaman untuk berterus terang pada penguasa. Setidaknya itu dinyatakan dalam indeks demokrasi kita yang relatif menurun belakangan ini. Penggunaan kata-kata saya juga sudah tidak nyaman juga itu ya, relatif. Tapi orang mestinya dengan melihat wajah saya dan pengucapan saya itu udah paham maksudnya gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang terakhir Pak Effendi Ghazali, sekarang dunia akademis. Apakah ada yang perlu apa kata yang tepat? Apakah disempurnakan, apa mungkin diperbarui dengan masalah-masalah di lapangan yang seperti ini, baik secara sistem, teori, praktek, kemudian juga tadi impact yang ditimbulkan menjadi semacam ini.
Ya, Gimana, Pak? jadi saya agak sedih juga menjawab ini, terutama karena saya sendiri sudah akhirnya memutuskan, saya nggak ngajar lagi lah. Saya di Indonesia ini tinggal menyelesaikan 2 bimbingan disertasi lagi, yang hampir-hampir selesai dua-duanya. Tetapi yang ingin saya katakan, teman-teman kita sesama akademisi itu sudah berusaha keras mengantisipasi disruption ini, kemudian juga selalu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang mutakhir. Jadi secara umum dunia akademisi kita bergerak dinamis terhadap itu. Hanya memang pada bagian tertentu saya sering menanyakan apakah kita pernah atau tidak terus-menerus mencoba menimbang antara apa yang kita ajarkan ya. Ini ajarkan ini tidak berarti harus selalu masuk kelas ya Mas Bambang Sadono ya. Ini juga sarana pendidikan karena kan lifelong education gitu, atau hal-hal yang terjadi seumur hidup gitu, terus ada dalam kelas, ada juga melalui sarana-sarana seperti ini. Nah, poin saya adalah kita harus terus membandingkan gitu. Saya sempat terhenyak betul ketika teman-teman jurnalis waktu itu bisa memuat BAP hoax misalnya begitu, sesuatu yang sangat kita nyatakan di dalam kelas tidak boleh dipakai gitu. Ditambah lagi dengan tadi gitu, ada sebuah lembaga bisa menyebarkan kehumasan, nanti tinggal dibuka itu sidang mediasi Dewan Pers. Jadi menurut saya mari kita kembali lagi di teman-teman akademisi untuk mengatakan walaupun ada tantangan disruption, bahkan ada tantangan tadi kecepatan teknologi, ada lagi tantangan seperti yang disampaikan oleh banyak ahli-ahli, itu betapa dunia ini akhirnya penuh juga dengan upaya untuk memecah belah. Jadi ketika kegaduhan politik sendiri sudah berakibat pada pecah belah, kan selalu ada orang lain yang berusaha memanfaatkannya. Gitu. Nah, dengan demikian saya masih tetap percaya ini khusus mudah-mudahan bisa didiskusikan selamat Hari Pers Nasional bahwa akurasi. Jadi mari kita di dunia akademisi itu tetap mengatakan akurasi lebih dulu, akurasi di atas kecepatan ruang dan waktu. Dan akurasi juga berarti pemilihan diksi yang paling tepat untuk sampai kepada publik. Akurasi juga berarti mempertanyakan, kenapa ya orang nggak pernah paham tentang presidensial threshold ini? Itu kan akurasi tuh. Bertanya supaya persoalannya menjadi solid. Dan sekali lagi coba sama-sama kita explore Google gitu ya, betapa angka-angkanya keliru-keliru dalam presidensial threshold. Terakhir, saya teringat salah satu guru kita, Pak Ilham Bintang, mengatakan 100 tahun lagi pun belum tentu dunia pers kita bisa diperbaiki atau diselamatkan. Saya rasa ini bukan sesuatu yang yang tujuannya jelek, justru dia bertujuan pada waktu itu sangat baik, memotivasi saya supaya Anda tetap harus mengajar, ya kan? Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Effendi Ghazali, MSI, MKPS IT, PhD, pakar komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya.
Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.